Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Sagita, staf unit pelaksana teknis pelayanan sosial Tresna Werda Blitar, serta diklat PDPS PKS Yogyakarta Angkatan 2 Kelompok 3 tahun 2022. Di sini saya mau memberikan informasi terkait proses pelayanan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Pasuruan yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Pandaan, Pasuruan. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werda merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Maksud dan tujuan: 1. Maksud memberikan tempat pelayanan sosial serta kasih sayang terhadap para usia lanjut, usia terlantar, potensial dan tidak potensial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Tujuan: terpenuhinya kebutuhan rohani meliputi ibadah sesuai dengan agama masing-masing, kebutuhan kasih sayang, peningkatan semangat hidup dan rasa percaya diri. Kemudian terpenuhinya kebutuhan jasmani meliputi kebutuhan pokok secara layak, sandang, pangan, dan papan, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan rekreatif untuk mengisi waktu luang. Kemudian terpenuhinya kebutuhan sosial, terutama bimbingan sosial antar penghuni panti, pembina maupun dengan masyarakat. Visi: terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan misi: melaksanakan tugas pelayanan dan rehabilitasi bagi lanjut usia dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial sehingga dapat menikmati hari tua yang diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Adapun persyaratan masuk UPT PSTW Pasuruan: pertama, laki-laki atau perempuan usia 60 tahun ke atas. Kedua, terlantar secara sosial atau ekonomi. Ketiga, mandiri atau masih produktif. Keempat, atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan. Kelima, berbadan sehat, tidak mempunyai penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau dokter pemerintah. Keenam, direkomendasi oleh kantor dinas sosial atau pemerintah daerah setempat. Ketujuh, calon klien dinyatakan lulus seleksi oleh petugas UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Pasuruan. Kemudian proses pelayanan: pertama, tahap pendekatan awal, sosialisasi. Kegiatan ini merupakan penyampaian informasi tentang program pelayanan sosial dalam panti kepada pihak-pihak yang terlibat agar terdapat kesamaan persepsi dan tindakan dalam pelayanan sosial bagi lanjut usia. Kedua, identifikasi dan seleksi. Proses kenali, menginventarisasi, memilih dan menetapkan calon klien. Ketiga, penerimaan dan registrasi. Penerimaan calon klien dari pihak keluarga atau pihak-pihak lain kepada pihak UPT PSTW Pasuruan. 2. Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen. Proses untuk menilai situasi dari kondisi, kebutuhan dan permasalahan klien, serta situasi dan kondisi objektif dari keluarga dan lingkungan sosialnya untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pelayanan yang akan diberikan kepada lanjut usia. Tahap ketiga, tahap perencanaan program pelayanan, merupakan proses penelaahan dan penyusunan rencana program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien. Tahap keempat, tahap pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah proses pelayanan yang ditujukan kepada lanjut usia agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan dan fungsinya dalam UPT. 3. Bimbingan fisik dan kesehatan, merupakan proses pelayanan yang ditujukan menjaga atau meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan lanjut usia sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya. Keempat, bimbingan psikososial, merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi sosial psikososial seperti adanya rasa aman, nyaman, tentram, dan damai. 5. Bimbingan mental, spiritual, dan kerohanian,
merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental, spiritual, dan kerohanian klien. Keenam, bimbingan keterampilan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan bakat, minat, dan potensi klien untuk mengisi waktu luangnya sehingga merasa betah dan nyaman tinggal di dalam UPT. Ketujuh, bimbingan rekreasi dan hiburan, upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan semangat hidup klien agar bahagia dalam menjalankan kehidupannya. Tahap kelima, tahap pasca pelayanan. Pertama, evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program pelayanan yang telah diberikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak UPT kepada klien, keluarga, dan pemerintah. Kedua, terminasi dan rujukan. Terminasi adalah proses pengakhiran pelayanan terhadap klien seperti klien meninggal dunia dan dimakamkan di UPT, kemudian meninggal dunia dan dimakamkan oleh pihak keluarga di daerah asal, kemudian apabila diketemukan keluarganya dan sanggup untuk merawat kembali atau dirujuk ke lembaga lain. Tiga, pembinaan lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah klien kembali ke keluarga. Adapun jenis pelayanan di UPT PSDW Pasuruan, yang pertama, pengasramaan. Proses kegiatan penempatan klien ke masing-masing wisma yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas yang ada. Kedua, permakanan. Pemberian makan klien yang sesuai dengan menu dan standar gizi yang direkomendasikan oleh ahli gizi atau dokter puskesmas setempat. Ketiga, pakaian. Pakaian diberikan terhadap klien sesuai dengan kebutuhan atau sesuai DIPA. Keempat, kesehatan atau obat-obatan. Pelayanan kesehatan bagi klien diberikan suatu waktu pada saat klien membutuhkan perawatan. Pemeriksaan seluruh klien yang bekerja sama dengan puskesmas Pandaan atau posyandu lansia. Kelima, pemberian alat kebersihan dan obat-obatan sesuai kebutuhan. Keenam, melakukan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit apabila klien memerlukan perawatan lanjutan atau rawat inap atau opname. Kemudian ada prinsip pelayanan. Pertama, menerima klien apa adanya. Kedua, menghormati harkat dan martabat klien. Ketiga, menjaga kerahasiaan data. Keempat, tidak memberikan stigma. Kelima, tidak mengucilkan. Keenam, menghindari sikap sensitif. Ketujuh, pemenuhan keutuhan secara tepat dan komprehensif. Kedelapan, menghindari sikap belas kasihan. 9, pelayanan yang cepat dan tepat, bermutu, efisien dan efektif, serta akuntabel. Demikian ulasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.